Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Alamsyah dari absen 10 kelas 11D. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang senam lantai. Seperti apa sih gerakan-gerakan dalam senam lantai, lalu tahapan-tahapan dari gerakan-gerakan tersebut, hingga ke otot dominan dari gerakan tersebut, seperti otot apa sih yang dominan sehingga kita dapat melakukan gerakan tersebut, dan gimana sih cara kita melatih supaya gerakan tersebut dapat lebih baik di dalam gerakannya? Sebelum dimulai, saya mungkin akan menampilkan sebuah video singkat tentang senam lantai yang saya buat. Sebentar. Oke, di video tersebut dapat dilihat bagaimana tahapan-tahapannya, dan saya akan menjelaskan satu persatu. Dimulai dari yang pertama, yaitu roll depan. Roll depan, di dalam gerakan roll depan ini ada otot yang dominan diantaranya otot punggung, tengkuk, pinggang, dan panggul bagian depan, serta otot lengan untuk menopang saat berguling. Karena seperti yang kita lihat di gerakan pertama, di gerakan kedua ini, tangan digunakan sebagai penopang saat kita melakukan ancang-ancang saat roll depan. Di mana roll depan diawali dengan sikap berdiri, dengan kedua awalnya berdiri tegak dan kedua tangan kaki rapat, kedua tangan lurus di samping dan di badan, di samping badan, dan pandangan lurus ke depan. Lalu selanjutnya kita ke bagian kedua, ulurkan kedua tangan lurus memegang matras sambil membukukan badan. Lalu kenapa kita dan membukukan badan ini berfungsi supaya dalam melakukan gerakan roll depan ini tidak terjadi
terjadi atau dapat memberi hasil juga cedera dikarenakan apabila kita lakukan dalam tegak dapat menimbulkan resiko cedera. Lalu selanjutnya ada gerakan berguling itu sendiri, di mana badan yang ditodongkan ke depan tersebut dijatuhkan ke depan. Lalu pada saat mengguling, kedua tangan cepat memeluk kedua lutut dengan rapat ke dada dengan sikap kepala menunduk dan dagu ditahan pada dada. Eh, pada sini ini badan yang tadi dalam posisi menunduk tadi kita dorong ke depan digunakan dengan kedua tangan sebagai penopang. Jadi yang maka dari saya jelaskan sebelum di poin sebelumnya kenapa otot tangan ini sangat penting karena otot lengan sendiri digunakan sebagai penopang dan dan juga otot punggung dan otot perut sangat penting karena otot tersebut dilakukan gerakan tersebut mencondong ke depan di mana bagian belakang itu adalah otot punggung bagian belakang dan otot perut digunakan sebagai penahannya juga. Selanjutnya posisi jongkok di mana eh, di posisi jongkok ini saat panggul menutup matras lipat kedua kaki dan pegang tulang kering dengan kedua tangan menuju ke posisi jongkok. Lalu selanjutnya ada roll depan. Kembali berdiri setelah melakukan guling depan, posisi tubuh kembali berdiri tegak. Lalu selanjutnya ada guling belakang atau roll belakang. Maaf, roll belakang. Otot yang berperan dalam roll belakang ini diantaranya ada otot punggung, otot perut, otot lengan, otot kaki, dan mereka semua bekerja secara bersamaan untuk melakukan dan mengontrol gerakan tubuh. Karena berbeda dengan sebelumnya, di mana kita berputar ke arah depan, dalam roll belakang ini kita berputar ke arah belakang. Di mana gerakan yang paling pertama yaitu sikap awal tadi akan akan tapi beda dengan gerakan sebelumnya yang menghadap ke depan, ini menghadap ke belakang. Lalu selanjutnya dari posisi jongkoknya juga berbeda. Yang awalnya tangan menghadap ke depan di gerakan ini panggul didorong ke belakang, bungkuk badan dan lengan lurus ke depan. Kemudian selanjutnya pada saat panggul mengenai matras, kedua tangan segera dilipat ke samping dan telinga di telapak tangan menghadap ke bagian atas untuk siap menolak. Jadi berbeda dengan selanjutnya di mana kepala menunduk ke bawah dalam gerakan roll belakang ini kepala rada di menghadap ke bagian atas untuk siap menolak dikarenakan posisinya terbalik dari gerakan roll depan itu sendiri. Kemudian berguling. Kaki segera diarahkan ke belakang melewati kepala dengan dibantu oleh tolakan dari kedua tangan. Kedua kaki dilipat sampai ke ujung kaki hingga mendarat di atas matras. Lalu kemudian sambil menolak dengan tangan kembali ke sikap berdiri tegak. Tadi karena kita berputarnya secara terbalik, maka posisi dari ancang-ancang setelah berputar atau rollnya ini berbeda. Lalu kita kembali ke posisi tegak lagi. Lalu selanjutnya kita ke sikap lilin. Otot yang dominan dalam sikap lilin itu sendiri diantaranya ada otot perut untuk mengangkat kaki karena kaki akan diangkat ke atas, lalu otot pinggang, punggung, dan leher untuk menopang pinggang dengan tangan, serta otot kaki dan bahu untuk menahan posisinya. Seperti yang dilihat sendiri di sini, otot tangan juga sepertinya berperan kembali, lalu otot perut untuk menahan berat dari kaki itu sendiri, dan kemudian otot tangan untuk menahan beban dari bagian yang ini, dan untuk leher karena seperti yang dilihat di sini posisinya sangat sulit apabila tidak ditahan oleh sesuatu sehingga leher juga berperan penting dalam gerakan ini. Lalu untuk tahapan-tahapannya, yang pertama posisi berbaring, terlentang di atas matras dengan kedua kaki lurus dan tangan di samping tubuh. Kemudian letakkan tangan di bawah pinggang dengan untuk menopang tubuh seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu perlahan turunkan kaki kembali ke lantai
Jadi karena kita sudah mengangkat kaki, jadi kita turunkan kaki ke bawah dengan perlahan agar karena apabila kita langsung melepas kedua tangan kita dapat meningkatkan resiko dari kaki kita sendiri untuk cedera. Lalu kita ke gerakan selanjutnya yaitu kayang. Seperti yang dilihat di sini, dalam posisi kayang, otot yang berperan dominan dalam kayang diantaranya otot bahu, perut, punggung, tangan, kaki, dan pinggang untuk menjaga keseimbangan dan kestabilitas tubuh. Seperti yang dilihat di sini, otot tangan berperan, kemudian otot kaki kali ini juga berperan dikarenakan otot tangan dan kaki melopang berat dari tubuh kita itu sendiri. Lalu otot perut karena posisinya sangat tidak profesional yaitu kita rada melengkung dalam posisinya. Lalu kemudian untuk tahapan-tahapannya diantaranya ada dan juga sebelumnya di video referensi yang saya ambil terdapat dua jenis gaya untuk memulai gaya gerakan kayang, di mana dia yang gerakan pertama diawali dengan berdiri, lalu gerakan kedua diawali dengan berbaring. Kita bahas yang pertama dulu. Bagaimana dengan yang berdiri? Pertama, berdiri tegak dengan kaki dibuka secara lebar sebag dan tangan dipegang sebagai penopangnya juga seperti ancang-ancang. Lalu secara perlahan lentingkan badan ke belakang, angkat dada dan dorong pinggul ke depan. Jadi seperti gerakan roll depan, akan tapi kalau sebelumnya akan tapi kalau misalnya roll depan, kita menundukkan kaki supaya dapat membentuk posisi maksud saya roll belakang. Berbeda dengan roll belakang, apabila kita melakukan roll belakang, kita membukukan kaki seperti jongkok agar kita bisa menaruh tangan di belakang badan kepala kita. Kalau ini kita langsung batin badan, jadi posisi tangan tuh sejajar dengan kepala dan badan tidak dibungkukkan. Lalu kemudian ketika tubuh sudah cukup melengkung, turunkan tangan ke lantai secara perlahan dan pastikan telapak tangan menempel sempurna di lantai dengan jari-jari yang badak adalah ke arah kaki. Badan membentuk busur dengan tumpuan tangan dan kaki. Seperti lihat di sini, kaki dan tangan jadi tumpuan terhadap badan itu sendiri dan badan melengkung, membentuk seperti layaknya sebuah busur. Lalu selanjutnya kita ke alternatif caranya, karena ada dua cara, yaitu dengan cara yang dimulai dari berbaring. Yang pertama, sudah pasti kita berbaring terlebih dahulu tentang di matras. Lalu kalau sudah tekuk siku dan letakkan telapak tangan di bawah bahu dan jari menghadap ke kaki. Kemudian tarik napas dan dorong telapak tangan dan kaki dan angkat bahu dan pinggul dari matras. Seperti kita perut kita didorong ke depan dan tangan sebagai penopang juga didorong serta kaki juga didorong ke arah atas. Kemudian kalau sudah kita mencapai posisi yang ideal, turunkan kepala dari arah matras dan membentuk busur dan kaki tangan sebagai penopangnya. Seperti yang tadi sini sama seperti gerakan sebelumnya posisinya, akan tapi bagaimana kita memulai gerakan tersebut berbeda dari sebelumnya. Di mana pada gerakan sebelumnya kita mulai dengan berdiri, pada gerakan ini kita mulai dengan terlentang. Lalu kembali kita turunkan perlahan dari posisi terlentang tersebut dan hingga kita dapat eh, dan pastikan pada posisi akhirnya kita menjadi posisi terbaring kembali. Hal selanjutnya ada roll keep. Otot yang dominan dalam roll keep diantaranya otot perut, punggung, lengan, dan kaki dengan fokus pada kekuatan dan kelenturan. Karena pada roll keep ini mungkin disebut tingkatan kesusahannya lebih tinggi daripada roll depan ataupun roll belakang yang pada umumnya biasa kita temui. Lalu otot yang dominan lalu kita mulai ke tahapan-tahapannya apa saja. Sama dengan jongkok, kedua kaki rapat dan lutut sedikit diangkat dan telapak tangan di atas menempel ke alas seperti gerakan roll depan, akan tapi
ancang-ancangnya akan sedikit berbeda karena salah satu kaki diangkat ke atas, kemudian tundukkan kepala dan dagu, gerakan badan ke depan dengan menolak dengan tangan. Jaga punggung agar tetap melengkung. Seperti kita akan melakukan berguling, tapi dengan posisi kaki yang seperti akan mau mendorong. Lalu saat badan meluncur ke depan, ayunkan kaki ke atas, lentangkan kaki ke atas dengan bantuan tolakan dari tangan. Jadi kita berguling tapi dengan bantuan tangan dan kaki diayunkan layaknya seperti layak kita mau menendang dan kemudian pendaratan pada gerak guling lenting dengan menggunakan kedua kaki dalam keadaan sikap sempurna dan posisi kedua kaki dan lengan tegak lurus dengan badan. Maka dari itu dengan gerakan-gerakan tahapan tersebut kita dapat melakukan gerakan eh, roll keep dengan baik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih latihan-latihan yang digunakan yang harus kita lakukan supaya dapat memperbagus gerakan samate kita. Mulai dari roll depan. Untuk latih kelentar roll depan, mulai dengan posisi jongkok, letakkan tangan di kaki dan siku, kemudian pundak kaki di matras, dengan menggunakan badan ke depan dan menitu dada dan ulangi gerakan selanjutnya hingga terkontrol. Jadi untuk roll depan sendiri, kita dapat melakukannya mulai dengan kita naik turunkan badan, kita dari diri, lalu kita ke posisi jongkok, kita diri ke posisi jongkok, sehingga kaki kita akan lentur sebelum melakukan roll depan ini. Lalu posisi bungkuknya tadi kita topang dengan tangan, di mana kelenturan bagian otot perut kita juga dilatih dan juga kekuatan tangan kita untuk menopang badan kita juga dilatih. Lalu selanjutnya ada roll belakang. Untuk melatih kelenturan roll ini, roll belakang lakukan pemanasan dengan peregangan dinamis seperti gerakan melingkar dengan kaki, kemudian latihan roll belakang dengan fokus pada posisi tubuh membuat penganan dan depan. Untuk contoh gerakan dinamisnya, diantaranya lakukan gerakan melingkar lengan ke depan ke belakang sebanyak 10 hingga 15 kali. Lakukan gerakan melingkar kaki ke depan ke belakang dengan 10 hingga 15 kali. Lakukan gerakan membungkuk ke depan ke samping 10 hingga 15 kali. Lakukan gerakan jongkok dan berdiri sebanyak 10 dan 15 kali. Lalu untuk gerakan statisnya, tahan peregangan pada setiap otot yang dirasa kaku selama 15 hingga 30 detik. Contoh peregangan hamstring, peregangan paha depan, peregangan punggung. Nah, peregangan dinamis dan hal ini juga penting untuk roll statis dan roll depan dan roll belakang karena gerakan ini sangat membutuhkan fleksibilitas dalam tangan dan otot kita itu sendiri. Nah, selanjutnya ada sikap lilin. Latihan sikap lilin, kontrol sikap lilin dalam sedang lantai bertujuan untuk meningkatkan keseimbangan kekuatan otot tubuh dan aturan dalam posisi kaki lurus ke atas dan bertubuh pada pundak tangan. Nah, untuk sikap lilin sendiri yang kita dapat latih adalah otot perut, di mana otot perut ini mungkin terkadang untuk sebagian orang akan terasa sakit atau mungkin terasa berat dikarenakan dia sebagai penopang dan juga menahan terhadap tubuh itu sendiri. Dan juga kaki, terkadang orang tidak kuat untuk mengangkat kaki ke atas secara lurus. Jadi kekuatan otot kaki ini juga sangat dilatih dalam sikap lilin sehingga kita dapat melakukan sikap lilin dengan sempurna. Lalu saja ke sikap kayang. Untuk meningkatkan kelenturan dan mempersiapkan diri dengan fokus kayang, fokus pada pergerakan punggung, bahu, dan pinggang. Seperti yang kita lihat sendiri, dalam sikap kayang ini, otot perut ini sepertinya sangat dilatih karena posisinya sangat tidak ideal, yaitu rada membungkuk membentuk busur, dan otot tangan, otot kaki juga seperti sebelumnya juga harus dilatih, karena kita harus kuat menahan berat badan kita menggunakan tangan dan kaki kita itu sendiri dalam posisi yang membentuk busur. Gerakan-gerakan yang bisa digunakan yaitu gerakan jembatan atau bridge pose, berbaring terlentang, tekuk lutut, angkat pinggul ke atas hingga tubuh membentuk garis lurus dari bahu lutut. Pertahankan posisi ini selama beberapa detik lalu turunkan perlahan. Lalu ada gerakan kucing anjing atau dikenal dengan cat cow pose, berlutut dengan tangan dan kaki dari lantai, bergerak bergantian antara melengkungkan punggung ke atas seperti kucing dan melengkungkan punggung ke bawah layaknya seperti anjing. Lalu ada peregangan samping atau side stretch. Berdiri dengan kaki selebar bahu, lalu tekuk satu lutut, dan letakkan tangan di pinggul. Lakukan peregangan ke samping dengan tangan yang lain. Lalu yang terakhir adalah latihan kayang dengan batuan tembok. Karena saya yakin tidak semua orang bisa langsung melakukan kayang dengan
mereka lakukan sendiri, maka kita dapat memanfaatkan media lain yaitu dengan bantuan tembok. Mulai dengan menempelkan punggung dan tangan ke dinding, lalu lakukan secara perlahan turunkan badan dengan bantuan tembok untuk mendarahkan telapak ke tangan matras. Untuk gerakan kayak gini latihannya agak sedikit lebih banyak karena mungkin dalam posisi lebih intens dan sangat sulit untuk menyempurnakan gerakannya ini. Lalu yang terakhir ada roll keep. Untuk meningkatkan kelenturan dalam roll keep atau guling lenting, lakukan dengan peregangan yang memfokuskan pada fokus punggung, perut, dan kaki. Setelah latihan seperti guling ke depan dan ke belakang. Setelah latihan peregangan-peregangan statis dan dinamis untuk meniru gerakan roll keep. Roll keep ini lebih ke gerakan yang biasa kalau kita sering lihat dalam gimnastik. Karena lebih intens seperti yang gerakannya ini, dia berputar dan menendang. Dimana saat tangan kita mendorong ke depan, kaki juga menendang ke arah yang sebaliknya. Sehingga butuh kestabilan badan yang baik supaya dapat melakukan gerakan ini dengan sempurna. Jadi mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufik Walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.